Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi nih. Pernah nggak kalian kepikiran? Bisa nggak sih kita panen kentang buat bikin French fries, tapi di pohon yang sama kita juga panen tomat buat sambelnya? Terdengar seperti ilmu sihir ya? Atau jangan-jangan ini cuma editan? Hari ini kita bakal membedah sebuah eksperimen cerdas selama lebih dari 200 hari yang membuktikan bahwa kemustahilan ini nyata. Kita bakal lihat gimana sebuah tanaman melakukan operasi transplantasi yang bikin dia punya kepribadian ganda. Atasnya tomat, bawahnya kentang. Penasaran gimana proses pabrik sayur ini bekerja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Semuanya dimulai dari nol, yaitu menanam kentang. Di fase awal ini, ada kerjasama yang solid banget antara akar dan tunas. Akar kentang yang putih bersih itu terus merambat ke bawah mengeksplorasi kegelapan buat cari air dan mineral. Sementara itu, tunasnya berjuang ke atas mencari cahaya matahari. Ibarat sebuah lini produksi di pabrik, akar menyuplai bahan baku, daun memprosesnya jadi makanan lewat fotosintesis, lalu dikirim balik ke bawah. Kalau salah satu mogok kerja, pertumbuhan bakal macet total. Tapi di hari ke-18, saat batang kentang sudah cukup kekar, drama yang sebenarnya baru dimulai. Nah, ini dia poin paling krusial. Siapkan pisau bedah, maksud saya silet yang sudah disterilkan. Di ketinggian sekitar 10 cm dari tanah, batang kentang tadi dipotong dengan berani. Lalu kita ambil pasangan hidup barunya, batang tomat yang ukurannya mirip. Tekniknya pakai metode sambung pucuk atau grafting. Batang tomat diruncingkan membentuk huruf V, lalu dimasukkan ke belahan batang kentang yang sudah disiapkan. Jangan lupa diperban, pakai plastik khusus biar nggak infeksi dan posisinya nggak geser. Awalnya si tomat bakal terlihat lunglai, mungkin dia lagi proses move on dari akar lamanya. Tapi begitu jalur transportasi nutrisinya tersambung, dia bakal tegak lagi dan siap glowing. Memasuki hari ke-67, selamat! Kita resmi jadi orang tua dari tanaman hibrida. Tomatnya sudah merah-merah dan siap panen. Tapi tunggu dulu, di hari ke-100 ada drama lagi. Tanaman kita terlihat lelah, daunnya menguning dan seolah-olah mau menyerah. Wajar sih, bayangkan kamu harus kasih makan puluhan tomat sekaligus menumbuhkan kentang di bawah tanah. Burnout itu nyata, kawan. Tapi disinilah poin menariknya. Setelah kita panen buahnya dan pangkas dahan-dahan tuanya, keajaiban terjadi di hari ke-150. Tanaman ini melakukan reborn atau lahir kembali. Daun baru tumbuh lebih lebat, bunga bermunculan lagi, bahkan di hari ke-200 batangnya sudah keras seperti kayu dan masih terus berbuah. Sekarang momen yang kita tunggu-tunggu, bongkar tanah. Pas ditarik, boom! Di bawah sana ada kentang-kentang kecil yang nangkring di akar. Memang nggak sebesar kentang di pasar, tapi hey, ini adalah bukti keberhasilan. Kenapa bisa? Secara sains, tomat dan kentang itu masih sepupu dalam keluarga besar Solanaceae. Meskipun beda jenis, mereka punya kecocokan genetik yang membuat mereka bisa saling berbagi nutrisi. Kunci suksesnya cuma 3. Hubungan kekerabatan tanaman yang dekat, teknik penyambungan yang rapi, dan manajemen perawatan yang sabar. Pelajaran berharga dari eksperimen ini adalah alam itu sangat fleksibel kalau kita tahu caranya bekerja sama. Aktivitas ini bukan cuma soal dapat makanan gratis, tapi soal efisiensi lahan dan kreativitas dalam berkebun. Bayangkan kalau kalian punya lahan sempit, teknik ini adalah solusi jenius untuk memaksimalkan hasil. Jadi, jangan takut buat bereksperimen. Kalau tanaman aja bisa berkorban dan beradaptasi buat bertahan hidup dan memberi manfaat, masa kita kalah? Terima kasih sudah menonton bedah tanaman kali ini. Kalau menurut kalian eksperimen ini keren, jangan lupa kasih jempolnya. Sampai jumpa di eksperimen gila berikutnya. Yuk, mulai menanam!